Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kita dapat online lagi ngaji setelah satu kali pertemuan ya. Kita libur satu kali dua kali nih, satu kali libur ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mengingatkan kepada kita semua bahwa kemerdekaan yang kita peroleh, kemerdekaan yang kita raih, yang kita nikmati pada saat ini, itu tidak terlepas dari perjuangan-perjuangan para syuhada, perjuangan-perjuangan para ahli thariqah ya. Sebelum Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan, di balik kemerdekaan Indonesia ternyata banyak ahli thariqah, banyak syuhada yang khususnya para syuhada yang memegang thariqah Syatoriyah, yaitu Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo beserta pengikut-pengikutnya. Ini menandakan bahwa peran thariqah Syatoriyah ini sangat besar sekali dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Mari kita awali kembali perjumpaan kali ini, yaitu tetap kajian kitab Ar-Risalah Asy-Syatoriyah. Pada malam hari ini insya Allah akan dibawakan bab Jauharatul Ishqi, itu mutiara kerinduan. Insya Allah pada malam hari ini juga akan dibawakan langsung oleh beliau Al-Ustadz Hasib Rosyadi. Sebelum kajian kitab pada malam hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama merenungkan kemerdekaan, bersama-sama merenungkan perjuangan-perjuangan para syuhada dengan zikir Syatoriyah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin al-Mujtaba sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ala jami'il ikhwani minal anbiya'il mursalin wal awliya'i wasyuhada wassolihin wassahabah wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal muallifin al kutub alladzi ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya'il arifin husanlah hadrati jamil a'immatil mujtahidin husanlah hadrati Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa hadrati jamil a'immatit thariqah husanlah hadrati Syekh Abu Yazid Al-Bistami wa hadrati Syekh Imam As-Suhrawardi wa hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa hadrati Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa hadrati Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa hadrati Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili wa hadrati Syekh Abdullah Asy-Syatori wa ila hadrati Syekh Ahmad bin Ali Asy-Syinawi wa hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qusyasi wa hadrati Syekh Ibrahim Al-Qurani wa hadrati Syekh Abdul Rauf Asy-Singkili wa hadrati Syekh Yusuf Al-Makassari wa hadrati Syekh Abdul Muhyi As-Safarwati wa ila jami'i sanati ulumina ilal muntaha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah. 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 Allahu. 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 Hu Allah. 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 Hu Hmm.
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, langsung saja kita simak bersama-sama kajian kitab Ar-Risalah Asy-Syatoriyah yang langsung akan dibawakan oleh beliau Al-Ustadz Hasyib Rosyadi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammad Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah Musannif hadzal kitab ya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi Syekh Bahauddin Asy-Syatori Al-Qadiri wa jami'i masyayikh. San lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah juga semuanya saja. Yang terdahulu kita telah mengkaji tentang rutbata kauni dzakir wa dzikri wal madhkur syai'un wahid. Kemudian selanjutnya ketika proses zikir itu akan membuka satu dari jauharoh yang terkemudian seperti yang kita bacakan malam ini. Tsumma tadharu, kemudian nampaklah jauharatul ishqi, intisari dari kerinduan isyq. Wadzalika, dan terbukanya jauhar al-ishqi ini gambarannya bagaimana? Bi'ayyakuna, dengan adanya terbukanya tersebut daiman selamanya fi mulazamati syauqi, di dalam kondisi selalu rindu. Ketika itu terbuka, jawharatul ishqi terbuka, itu orang akan mengalami selalu rindu kepada Tuhan ya. Wal istiyaq, dan gairah untuk bertemu yang menggelora dalam hatinya ini. Wal hayrah, dan akhirnya kebingungan dia. Saking rindunya, saking apa yang dialami ini menimbulkan satu kebingungan yang dahsyat pada dirinya. Fi nafsihi, di dalam dirinya, wa fi maulahu, dan di dalam Tuhannya, dan di dalam di hadapan Tuhannya. Posisi seperti itu. Kita bisa mengatakan seorang orang yang mabuk Tuhan ini, posisi ini. Majdzub, bukan jazab ya, majdzub, orang yang terkena jazab, tarikan gitu. Tsumma yadharu, kemudian tampaklah setelah itu, setelah ishq ini masih berlangsung. Nanti akan sampai pada jauharatul mahabbah. Tsumma yadharu, kemudian tampaklah, tsumma tadharu, maka tampaklah jauharatul mahabbah, intisari dari mahabbah, cinta. Bagaimana rupanya? Wadzalika, kondisi ini
birridho, dia mengalami satu kondisi ridho, rela, kerelaan hati, an maulahu, dari apapun yang diterima dari Tuhannya, segala apapun, ridho dengan Tuhan. Setelah rindu, ini gambarnya tetap seperti orang yang kasmaran tadi. Ketika dia bertemu, dia akan mengalami apapun yang diterima oleh sang kekasih, ini pasti diterima dengan senang hati. Wa talabihi iyahu, dan dia akan selalu ridho di dalam pencarian. Seandainya dia nggak ketemu pun akan selalu merasa tidak masalah. Fi talabi iyahu, terhadap pencarian terhadap Tuhannya, fi kulli halin, di dalam segala kondisi. Ini kondisi yang luar biasa. Jawharatul mahabbah, cinta. Cinta itu memang bahkan jadi jargon ya anak-anak muda ini. Nggak harus memiliki gitu katanya gitu. Tsumma tadharu jawharatu sirri. Kemudian nampak intisari dari sir, rahsyah, sir. Wadzalika, dan jawharatus sir ini ketika cinta melanjut kepada sir, kondisinya seperti apa? Wadzalika al-waridatul ilahiyah, segala karunia atau efek-efek positif yang bersifat ketuhanan, wal mawahibu rabbaniyah, dan perhatian pembagian atau pemberian anugerah ketuhanan, al mutajalliyah, yang tampak, alal abdi, pada hamba, fi ba'dil a'yani, di dalam sebagian entitas dirinya. Sebagian entitas diri, wujud dirinya ini tertampakkan anugerah ilahiyah pada dirinya. Kita bisa menyebutkan karomah gitu, pada sebagian dirinya. Tsumma, posisi ini masih berlanjut. Tsumma tadharu, kemudian nampaklah. Yang selanjutnya adalah jauharatur ruhi, intisari dari ruh. Wadzalika, dan intisari dari ruh ini, biayyakuna, dengan adanya jami'u ma yubsiruhu, segala apa yang dia pandang, innama yubsiruhu billah, dia melihatnya dengan Tuhan. Wa jami'u ma sami'ahu, dan apapun yang dia dengar, innama yasma'uhu minallah, dan dia mendengarnya dari Allah. Wa jami'u ma yaquluhu, dan apapun yang dia ucapkan, innama yaquluhu billah, dia mengucapkannya dengan Allah, tidak dengan nafsu atau dirinya tidak ikut andil di dalam segala perbuatan dirinya, tapi semuanya Allah yang menggerakkannya. Wa min hadhil jauharah, dan dari intisari ruh ini, tadharu jauharatul faqri, maka nanti tampaklah intisari dari faqr, atau butuh, hakikatnya butuh. Hatta yastaghniya an kulli syai'in, sehingga dia tidak butuh dari segala apapun kecuali hanya kepada atau dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza yakunu, maka di dalam kondisi tertampaknya jauharatul faqri ini, intisari dari butuh ini, yakunu masyhuduhu, yakunu, maka ada masyhudu, apa yang dia saksikan, wastijla'uhu, dan penyingkapannya, persingkapan yang disaksikan itu, idza tamal faqru, ketika telah sempurnanya jauharatul faqri ini, fahuwa, maka yang ditampakkan, yang dia saksikan itu adalah huwa Allah, itu adalah Allah yang disaksikan. Artinya idza irtafa'at, ketika semuanya hilang, wazalat, dan hilang apa? Sifatul faqri, yang hilang ini sifat butuh,
Dhaharat maka tampak sifatul ghani. Yang tampak adalah sifatul ghina, yang tampak adalah sifat tidak butuh atau sifat kaya. Ya tidak butuh. Karena sudah ada semua. Sudah ada. Yang dicari sudah ada, semuanya sudah nggak butuh. Wa baraza, dan maka jelaslah sirru qaulihi, rahasia dari firman Allah Subhanahu wa taala, huwa al-ghaniyyu al-hamidu, dan Allah lah zat yang maha kaya, al-hamidu, zat yang maha terpuji. Wallahu, dan juga dalam ayat yang lain, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, dan Allah lah yang maha kaya, wa antum, sedangkan kalian semua itu al-fuqara, orang-orang yang butuh kepadanya. Wa kadza, dan di dalam kondisi seperti ini juga sama, senada dengan ini adalah sabda Nabi fil hadisil qudsi, sabda Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, firman Allah di dalam hadis qudsi. Saya tadi sabda Nabi, ya artinya Kanjeng Nabi menyatakan firman Allah di dalam hadis qudsi. Fabi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yantiqu wa bi yamshi wa bi yabtishu. Artinya ketika seorang hamba mendekat dengan nawafil itu, dengan segala amal sunat, akhirnya dia sampai pada martabat atau makom dengan Allah. Fabi, maka dengan aku Allah, yasma, sang hamba tadi mendengar, wabi, dan dengan diriku, dengan zatku, yubsiru, dia melihat, wabi yang tiku, dengan zatku dia berbicara, wabi yamsi, dan denganku dia berjalan, wabi yaptisu, dan denganku pula dia menghukum atau bertindak secara kuat terhadap segala sesuatu yang dianggap tidak pas gitu. Yaptish itu. Faidha awsala ila hadza, maka ketika seorang hamba ini tersampaikan seorang hamba tadi ila hadzal maqami, kepada derajat ini, derajat semuanya dengan Allah tadi, faqad faragha, maka sebenarnya dia kosong. Faqad faragha, maka dia betul-betul kosong, min wujudi nafsi, dari keberadaan dirinya. Yang ada adalah wujud Allah yang ada. Dia kosong kesadaran terhadap dirinya. Wujud dirinya tidak ada. Nah, saya lanjutkan. Wa'lam, ketahuilah, anna aslal qalbi, bahwa asal dari hati itu sebenarnya gitu. Laisa hadza syaklu asawnu bari, bukanlah berbentuk hati yang seperti buah pinus kemarin itu, sonubari itu, al-madkur yang telah disebutkan, sabikon yang telah lalu, bukan. Bentuk hati senyatanya bukan seperti itu sebenarnya. Itu hanya perlambang saja. Li'ana aslatil kasuroti, sebenarnya karena gambaran dari hati yang berbentuk pinus, buah pinus itu sebenarnya gambarannya adalah, aslinya itu adalah jauharatun, sebenarnya adalah intisari, mutiara. Wa aslutil kal jauroh, dan asal dari intisari tersebut sebenarnya adalah nurun, cahaya. Wadzalika, dan itu sesungguhnya yang cahaya tadi sebenarnya adalah huwa, dia adalah nurul haqqi, cahaya Allah yang maha hak subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, seperti Allah telah berfirman, Allahu nuru samawati wal ard, al-ayah. Allah adalah cahaya langit dan bumi, al-ayah. Ayat artinya munawwiruha, Allah lah yang membuat, yang memberi sinar langit-langit dan bumi ini. Allah lah yang menampakkan langit-langit dan bumi ini. Bukan cahaya Allah itu cahaya, bukan, tapi Allah lah yang membuat cahaya yang menyinari langit-langit dan bumi dan
langit-langit dan bumi. Ai hadi ahlihima, atau juga Allah lah yang memberi petunjuk bagi penduduk keduanya, langit dan bumi. Wa fil khobar, di dalam satu hadis anin nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana, aku, Nabi bersabda, min nurilah, aku berasal dari cahaya Allah. Wal mu'minuna, sedangkan orang-orang yang beriman, min nuri ruhi, berasal dari cahaya ruhku. Nah, idza qulna, ketika dikatakan seperti, ketika kita katakan innal haqqa, bahwa sesungguhnya Allah yang maha hak itu nurun, cahaya. Jika dikatakan bahwa Allah itu cahaya, yang dimaksud lazima, maka sesungguhnya dari Allah, minhu, dari Allah yang maha hak ini, al-wasfu, adalah satu sifat, al-arid, yang bersifat datang baru. Wadzalika ghairu jaiz, sedangkan itu tidak boleh pada zat Allah. Karena yang dimaksud sebenarnya adalah innal haqqa, bahwa Allah yang maha benar ta'ala, Allah maha luhur itu, la yusafu bil ardi, tidak boleh disifati dengan satu bentuk tampak yang membutuhkan segala yang sesuatu yang tampak. Allah tidak bisa, tidak boleh. Wal jauh, atau Allah itu tidak boleh disifati sebagai esensi yang tidak tampak, juga tidak boleh. Wal ajsam, apalagi disifati sebagai bentuk-bentuk jisim, tidak boleh. Tidak seperti itu. Li'anal haqqo, karena sesungguhnya Allah yang maha hak, subhanahu, maha suci Allah, huwa khaliqul ajsam, dialah yang menciptakan segala jisim, segala bentuk-bentuk jasad. Wal a'rad, dan segala penampakan-penampakan yang menjadi sifat-sifat ini. Penciptanya Allah, maka tidak bisa Allah seperti yang dicipta. Fayakunu, maka ada, maka hendaknya nurun huna, yang dimaksud cahaya di sini, bimaknal munawwir, artinya adalah pencipta cahayanya, yang membuat bercahaya, bukan cahayanya itu Allah, bukan. Allah lah yang menyebabkan itu bercahaya. Gitu. Wa haitsu tabayyana, maka ketika ini telah jelas, haitsu tabayyana dzalika, apapun yang telah disebutkan tadi, fa'lam, maka ketahuilah, anal haqqo ta'ala, bahwa Allah yang maha hak, kana maujudan, Allah ini bersifat wujud, bi ahadiyati dzatihi, dengan sifat keesaan zatnya, qoblal maujudati, sebelum adanya segala yang wujud ini. Wahidun, zat yang esa, ahadun, zat yang wahidun, yang tunggal, ahadun, yang esa, fardun, yang tunggal, hayyun, yang maha hidup, qayyumun, yang maha berdiri sendiri, fi iradatihi, di dalam kehendaknya, wa masyiatihi, atau artinya kehendaknya, wa ikhtiyarihi, dan hak ikhtiarnya Allah, ila an dhaharat, sehingga sampai kepada tampaklah al-wahidiyati, segala hal yang bersifat tunggal. Fa khalaqa awalan, maka Allah menciptakan pertama kali nurul qalbi, cahaya hati. Nah, penciptaan cahaya yang kemudian nanti menjadi yang kita katakan Nur Muhammad dan seterusnya, itu akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Jadi jelas di sini bahwa yang dimaksud Allah cahaya itu pencipta cahaya. Allah tetap tidak bisa disifati dengan apapun, seperti sifat-sifat yang bisa dicerna oleh akal manusia. Semoga ini bermanfaat. Alafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.